الله الله إلى حضرة الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ليس في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد binar. Hadis yang ke-138 tentang ucapan insyaallah. Riwayat daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sulaiman ibnu Daud, yang berkata Nabi putra kepada seorang nabi, yang berkata adalah seorang rasul yang mendapatkan anugerah kekuasaan, kepemimpinan dan juga kehebatan yang tidak ada tandingannya. Habni mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Anugerahkan kepadaku suatu kerajaan yang tidak selayaknya kau berikan kepada sesiapapun selepas aku, dengan memahami bahasa binatang, dengan memahami bahasa makhluk-makhluk yang melata, dengan memahami bahasa burung. Itu adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Tengok dengan kita nak mengamati sedikit tentang keistimewaan, keutamaan dan kesan daripada ucapan insyaallah. Qal, daripada baginda Nabi SAW telah berkata Nabiullah Sulaiman bin Daud, bapak Nabi, anak pun juga Nabi, putra daripada seorang Rasul, dan juga Nabiullah Sulaiman yang pernah memimpin dan menaklukkan kerajaan jin. Iblis sebagai pembantu kepada beliau. Yaqulu la atufanna lailata ala tis'ina imra'atan. Kita sudah dapat menghitung di situ. Aku akan putar keliling. Aku akan gauli 90 orang daripada istri-istri aku. Nah, itu sudah boleh kita khayalkan. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, 90 orang. Jumlah bilangan istri sejumlah tidak kurang daripada 90 orang. Aku akan gauli 90 ala tis'ina imra'atan, dengan harapan satu persatu daripada 90 orang istri tadi itu akan hamil dan juga akan melahirkan seorang anak untuk menjadi mujahid, akan menjadi pejuang-pejuang dan tentara-tentara Islam di jalan Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, tabarakallah. Satu, keperkasaan daripada seorang nabi. Yang kedua, putra kepada seorang nabi. Yang ketiga, yang mampu untuk menondokkan al-jin wal ins, manusia dan jin. Jadi dengan leluasa dan juga dengan kehebatan yang tidak ada tandingannya. Tidak ada seseorang pun yang menandingi kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Jadi dengan beliau telah mengangkat sumpah untuk menggauli 70 orang daripada istri-istri beliau, dengan harapan kulluhunna, satu persatu daripada mereka yang 90 tadi itu, 90 ta'ti bi parisin, akan melahirkan dengan seorang prajurit, seorang pejuang berkuda yang akan berjuang di jalan Allah Jalla wa'ala. Faqala lahu sahibuhu, maka berkatalah teman beliau, tidak disebutkan siapa yang dimaksudkan dengan sahib di situ. Faqala lahu sahibuhu, maka berkatalah sahabat beliau, ucapkanlah insyaallah. Itu saja, sekecil insyaallah saja.
Nabiullah Sulaiman tidak terucapkan kata-kata insya Allah. Falam yakul insya Allah. Fatapa alaihinna jami'an. Putar keliling satu persatu. Satu lepas yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tak payah cerita mampu atau tidaknya. Tak perlu kita hubung-kaitkan dengan tongkat Ali atau juga dengan pasak bumi. Ini dengan seorang Nabi dan Rasul yang kalau pada itu mereka memohon dan meminta akan Allah kabulkan. Leluasa Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Jadi setelah ke-90 orang istri tadi itu, beliau gauli semuanya pada malam hari itu. Ta'apa alaihinna jami'an. Maka tidak ada seorang pun daripada yang 90 orang tadi itu yang hamil kecuali satu. Itu pun hanya setakat dengan anak yang cacat. Hamilnya hanya setakat separuh saja. Falam yahmil illam ra'atun wahidatun ja'at bisyiki rajulin. Yang satu tadi itu pun melahirkan dengan separuh laki-laki, maksudnya cacat. Waimullah, Nabi kita bersumpah demi Allah, walladzi waimullahi nafsu Muhammadin waimullah nafsu Muhammadin biyadihi, demi kekuasaan Allah yang dengan diri Nabi Muhammad di sisinya, yang demi dengan diri Nabi Muhammad di bawah kekuasaannya. Kalau seandainya Nabiullah Sulaiman berkata insya Allah, akan lahir 90 orang prajurit yang satu persatu akan menjadi pendekar atau juga akan menjadi pursanan, akan menjadi tentara berkuda di jalan Allah Jalla wa'ala. Itu peranan insya Allah. Jadi dengan kita, kalau dengan seumpama kita, pertama karena kita tidak pasti, kemudian yang kedua dengan kita tabarruk. Jadi yang ingin kita kongsikan di sini itu semudah kita mengucapkan insya Allah, seperti itu pengaruhnya. Jadi di sini kita tidak bermuamalah dengan makhluk, kita tidak meminta kepada manusia, kita tidak memohon kepada makhluk yang lemah. Sementara hakikat yang sebenarnya yang dengan kita memohon kepada yang maha dengan segala-galanya. Kekuasaan Allah yang tidak ada batasannya, pemberian Allah yang tidak ada had dan juga yang tidak ada sukatannya. Masya Allah, tabarakallah. Tuh dengan ucapan 2 kalimat syahadat. Yang itu tadi dengan memberikan kelonggaran kepada pelanggan-pelanggannya. Yang itu tidak lebih daripada mengetepikan dahan kayu, daripada kelancaran dan juga daripada kelaluan orang ramai. Yang itu tidak lebih daripada mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, sejumlah berapa yang mensekutukan Allah, yang dengan syiriknya, dengan perkara hura-huranya, dengan perkara lucah, perkara porno, perkara yang terlarang, zalim, diktator, mensekutukan. Matikan handphone, lau samahtum, minta maaf, matikan handphone. Kita nak inginkan ada suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sebab kalau setakat kita syarahkan seperti yang ada dalam kitab saja, baca terjemahannya kita sudah boleh paham. Tapi kita akan ada sesuatu Allah turunkan kepada kita berkat karena kita berkumpul. Ada yang namanya wahyu sa'ah, ada yang namanya ilmu yang tidak tersurat di dalam kitab. Kita mendapatkan ilmu laduni daripada Allah. Gangguan-gangguan yang semacam itu akan mengganggu ketenangan kita. Kenapa? Ulama-ulama kita, tengok dengan Habib Omar, penyampaian daripada beliau tidak pernah terputus. Dan kadang-kadang ada satu benda baru yang beliau kongsikan, tidak pernah disebut, tidak pernah diistimbat dan juga tidak pernah ditulis oleh ulama. Itulah yang namanya wahyal laduni, ilmu laduni. Wa ataina min laduna ilma, dan kami berikan ilmu pengetahuan daripada Allah Jalla wa ala. Ataupun juga dengan firman Allah yang berbunyi wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan ajarkan, berikan tunjuk ajar wahyu as-sa'ah, atau juga dengan wahyu seketika yang tidak pernah diucapkan sebelumnya. Kita nakkan yang semacam itu. Sebab kalau seandainya setakat dengan terjemahan, sebagaimana saya katakan tadi,
melalui jaringan internet, ataupun juga dengan melalui TV, atau juga dengan media massa, segala-galanya boleh kita dapatkan. Tapi kita akan yang lebih daripada itu, lebih dengan keberkatannya, lebih dengan kemuliaannya, lebih dengan ketakwaannya, lebih dengan inayahnya, lebih dengan nafahatnya, lebih juga dengan fiyudatnya. Dan itu tidak akan mungkin kecuali seketika dengan kita sudah sehati, seirama, jangan tidur. Tak apa 1 jam saja, tak lama mana. Insya Allah nanti tidak datang wahyu. Jadi pada saat ketika dengan seorang yang mengaku menjadi nabi dan rasul, jadi mengaku jadi nabi dan rasul, dipenjarakan oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah atau Khalifah Ma'mun. Ramai di kalangan khalifah-khalifah dahulu yang mengaku menjadi nabi dan rasul, ya seperti Ayah Pin misalnya, atau juga seperti siapa lagi yang pernah mengaku menjadi nabi dan rasul. Maka saat ketika itu dipanggil sama Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Ma'mun ini diantara daripada Khulafa Al-Abbasiyin, daripada dinasti Al-Abbasiyin yang hafal Quran. Jadi diantara daripada pemimpin yang pernah memimpin negara Islam yang cukup lumayan lama, tidak kurang daripada dalam 21 tahun. Tapi nasib daripada Khalifah Ma'mun dikatakan yang walaupun diantara daripada khulafa yang alim, keilmuan cukup luar biasa menunjang, akan tetapi ulama-ulama diuji dan dicoba. Dikatakan ulama-ulama pada saat ketika itu tidak betul akidahnya, tidak betul pemikirannya, sehingga dengan mereka itu diuji dengan masalah khalqul Quran. Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, selamat daripada hukuman. Yang mengatakan Al-Quran itu kadhib, akan dianiaya, dihukum dan juga dipenjarakan sampai kepada hukuman mati. Jadi cerita panjang lebar boleh dibaca dalam sejarah atau juga dalam kitab Tarikhul Khulafa secara khusus. Di antara daripada khalifah yang mempunyai keilmuan yang sulit untuk kita mencari tandingannya, satu perkara yang luar biasa. Tapi itulah, kalau terlampau pintar kadang-kadang, kalau terlampau hebat kadang-kadang, itu membuat seseorang membuat satu hal-hal yang negatif, atau juga membuat satu hal-hal yang mungkin barangkali di luar daripada jangkauan orang ramai. Kita kembali kepada tajuk yang kita bicarakan tadi itu tentang ilham atau juga tentang petunjuk. Jadi setelah dengan pengaku menjadi nabi tadi itu di soal siasat oleh Khalifah Ma'mun. Oke, sekarang coba tolong buktikan kenabian kamu. Jadi kata dia, saya mampu untuk mematikan orang yang hidup. Kalau tidak percaya, panggil yang tidak percaya dengan kenabianku. Saya boleh coba. Sesiapa saja aku mampu untuk menghidupkannya kembali. Jadi pada itu dipanggil salah seorang. Kalau Tuan Khalifah akan bukti bahwasanya aku nabi dan rasul, aku akan hidupkan kembali dia selepas aku pancung lehernya. Jadi kan yang dipanggil, aku beriman orang yang pertama yang percaya dengan kamu. Sebab kenapa? Sebab kalau tidak percaya, kena penggalkan leherku, belum tentu dia boleh buat aku hidup kembali. Jadi katanya aku percaya dengan kenabian kamu, supaya jangan sampai aku kena sasaran akan dipancung. Akhirnya sama Ma'mun, Khalifah Ma'mun, orang tadi itu dipenjarakan. Setelah masuk penjara, keesokan harinya ditanya. Jadi kata Khalifah Ma'mun, wahyu-wahyu apa saja yang turun kepada sampean? Kamu dapat wahyu apa saja malam tadi itu daripada Allah. Jadi kata Al-Mutanabi yang mengaku jadi nabi, sebenarnya malam tadi itu aku tak dapat wahyu apa-apa, sebab malaikat Jibril tidak turun. Kenapa? Sebab malaikat Jibril tak nak masuk penjara. Jadi ada saja otak untuk menjawab. Malaikat Jibril tak ada perkenan masuk penjara. Akhirnya aku tidak dapat wahyu apa-apa daripada Allah Jalla wa'ala. Hadis, Masya Allah, Tabarakallah. Tengok leluasa daripada insya Allah tadi itu. Allah ingin memberikan tanda atau bukti keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala hanya dengan sepatah kata insya Allah. Nabi kita dengan bahasa sumpah dengan penuh keyakinan, hajat keinginan Nabi Allah Sulaiman
akan dikabulkan oleh Allah, akan mendapatkan 90 orang prajurit yang berperang di jalan Allah. Tapi karena terlupa untuk mengucap insya Allah, Allah tak kabulkan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. 39. Lawa anna ahadakum. Ini pun juga perisai, tapi kadang-kadang pasangan itu sudah tak danda baca-baca itu dan ini sudah terlupa segala-galanya. Apa pula ini untuk orang yang sudah kawin saja, yang belum kawin tak payah bacalah. Qala, Nabi kita bersabda, kalau anna ahadakum, kalau dengan salah seorang daripada kamu apabila dia akan bersama melakukan hubungan intim dengan pasangannya, ya ta'alau, terus dia berkata bismillah, Allahumma jadibna syaitana wa jadibi syaitana ma razaqtana, dengan nama Allah elakkan syaitan daripada kami dan elakkan syaitan daripada rezeki yang kau anugerahkan kepada kami. Fa innahu iyyuqaddar bainahuma waladun, kalau Allah takdirkan istri akan hamil daripada hubungan tadi itu, setan tidak akan mampu untuk mengganggunya. Cuma itulah tadi sebagaimana saya katakan, kita laki-laki, kita dengan istri juga sama. Kadang-kadang mungkin seperti terpukau, kadang-kadang sudah tak dan baca, kadang-kadang sudah tidak teringat, kadang-kadang sudah terburu-buru betul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lebih duluan menyuap nasi daripada basmalahnya. Setelah tekunyah masuk nasi ke dalam perut, baru Allahumma barik lana bima razaqtana. Macam itu juga. Nah, jadi macam mana kalau seperti itu? Jadi kalau sudah terlanjur berhubungan, sebelum membaca doa yang dianjurkan, ulama berpendapat elok dibaca tapi di dalam hati. Di dalam hati, Allahumma barik lana bima razaqtana. Baca makan, Allahumma jadibna syaitan wa jadibi syaitana bima razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Ma minkum min ahadin. Allah. Riwayat daripada Ati bin Hatim radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan dia akan ngobrol, akan bercakap-cakap, akan berbual-bual dengan Allah. Yang pada saat ketika itu tidak ada mutarjim, tidak ada juru bicara antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Perbualan, perbincangan, pembicaraan secara langsung. Tengok sebelah kanan, amal ibadah yang dilaksanakannya. Tengok sebelah kiri, amal perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Tengok daripada sebelah hadapan, ternampak neraka jahanam di hadapannya. Nabi kita bersabda, fattaqun nara walau bisyikki tamratin. Selamatkan diri-diri kalian daripada api neraka, yang walaupun hanya dengan sebelah daripada buah korma. Yang penting tulus ikhlas karena Allah. Kalau hanya dengan sebelah korma saja, ini berarti satu tawaran yang Nabi kita tawarkan kepada kita, karena mengingat perekonomian yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, kekuasaan yang berbeda-beda, dan juga dengan kedudukan yang berbeda-beda. Coba tengok kasih sayang baginda kepada kita. Nabi kita tak kata, tebus dan selamatkan diri kalian daripada api neraka, yang walaupun hanya dengan menyumbangkan satu buah pesawat Wing 777 misalnya. Siapa yang boleh beli Wing 777? Nabi kita tak bersabda, bebaskan diri kamu daripada api neraka, yang walaupun hanya dengan membina Putrajaya. Oh, mahal. Tak boleh. Jadi kalau seandainya seperti itu, dengan membangun masjid, dengan umrah tiap tahun, dengan haji tiap waktu, atau tiap tahun umrah tiap waktu, atau dengan mengimpakkan sekian duit, ya Rasulullah, bagaimana nasib kami orang-orang miskin? Bagaimana yang tidak upaya? Bagaimana dengan yang lemah ekonominya? Bagaimana dengan yang tidak berkemampuan? Nabi kita bagi peluang kepada kita semuanya. Kalau seperti itu bagi Nabi, jangan dikecewakan.
Jangan sampai tadi masih ada lagi yang minum dengan tangan kiri, masih ada lagi yang membibir kitab. Ini bukan pengajaran untuk dibaca, tapi untuk dipelajari dan diamalkan. Bimbit kitab dengan tangan kanan, hormat ta'zim kepada hadis-hadis Rasulullah yang memberikan panduan dan bimbingan kepada kita. Baginda tidak ada kepentingan apa-apa dengan kita. Apakah kira-kira Nabi kita akan mendapatkan kedudukan, akan mendapatkan jawatan, menjadi Perdana Menteri, menjadi Presiden, menjadi Raja? Tidak. Nabi kita tulus ikhlas memberikan bimbingan dan panduan kepada kita semuanya. Yang penting agar bagaimana mereka selamat, agar bagaimana mereka bahagia, agar bagaimana mereka mendapatkan kampunan, agar bagaimana dengan mereka mendapatkan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala. Nabi kita mendorong, kita menolak, kita tolak lagi. Aku akan dekatkan kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Nih dengan tangan, nih dengan mata, nih dengan telinga, nih dengan pakaian, ini dengan minuman, ini dalam kehidupan, ini dengan pergaulan. Satu persatu aku akan berikan pengajaran dan pendidikan, pencerahan kepada kamu, agar dengan kamu mendapatkan kebaikan daripada segala-galanya, agar kamu layak mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Jadi dengan satu tawaran istimewa daripada beliau, setelah menceritakan tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan dia akan berdua dengan Allah. Betul kan pada hari Sabtu, ya dengan awak saat ketika berdua-duaan dengan dia. Betul kan saat ketika dengan kamu berada di sebelah jembatan yang kamu ber-SMS-an, terus kamu bertemu mengadakan pertemuan di sebuah restoran. Betulkah? Tak ada seorang pun yang boleh ingkar, tidak ada satu pun yang boleh mendustakan tentang fakta nyata. Sebab anggota tubuh akan bercerita dan juga akan berbicara. Saat ketika itu mulut membisu dengan 1001 bahasa, justru kaki yang mengaku, mata yang bersaksi, tangan yang bercerita, anggota yang menyenaraikan, batang tubuhnya yang memperlihatkan segala-galanya. Mulut jadi senyap dia. Betul ya Allah, alaka udhron, apakah ada keudhuran sehingga sampai kamu terbabit? Tidak ada ya Allah. Betul kan pada hari Jumat yang dengan Anda pada saat senam aerobik, atau pada waktu dengan kamu di Masjid Putrajaya, atau juga pada waktu kamu di Masjid Besi, saat ketika kamu keluar, kamu ternampak ada perempuan setengah bugil, lari-lari, goncang semuanya. Kau tengokkan saat ketika itu naik nafsu kamu kan saat ketika. Betul ya Allah. Ada uzurkah? Tidak ada ya Allah. Betul kan kamu terbabit? Iya ya Allah. Satu persatu Allah ungkit kesalahan-kesalahan depan neraka jahanam. Cukup mengancam dan mencabar. Sebelah kanan amal ibadah yang dilakukan, sebelah kiri kejahatan-kejahatan dan kemaksiatan. Jadi baginda betul-betul risau macam mana agar dengan aku dapat menyelamatkan umatku. Maka Nabi kita sarankan kepada kita semuanya, selamatkan, elakkan, jauhkan diri kalian daripada api neraka yang walaupun hanya dengan sebelah buah kurma. Kenapa? Sebab kena kamu meminta dan memohon kepada Allah yang maha perkasa dan juga kepada Allah yang maha hebat, yang walaupun sekecil itu tapi Allah akan lipat gandakan pahalanya. Karena dengan ketulusanmu, keikhlasanmu, kebaikanmu. Makanya itu dengan kita jangan ada rasa segan-segannya untuk membantu dan juga untuk menolong orang lain yang walaupun hanya dengan sebelah buah tamar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man shallal baradaini, barang siapa melaksanakan dua sembahyang di waktu sujud. Al-baradaini artinya asar dengan subuh. Muslimat usahakan, muslimin kawankan pun juga upayakan. Jangan tidak boleh kita kena boleh. Jadi macam mana agar boleh kita latih, bagaimana agar boleh kita cari suasana, bagaimana agar boleh kita target, bagaimana agar boleh kita sanksi, bagaimana agar boleh dengan kita bernazar. Kalau sampai ada sembahyang asar atau subuh yang tertinggalkan secara tidak berjamaah, kalau sampai aku tidak berjamaah di waktu subuh, aku bernazar dan berjanji kata diriku untuk bersedekah. 1 sembahyang subuh, 2 dengan sembahyang asar. Tiap sembahyang yang aku tinggalkan atau tidak berjamaah akan aku ganti dengan sedekah 1.000 ringgit. InsyaAllah
tertinggalkan sembahyang subuh atau asar. 1.000 ringgit kata syaitan, banyak 1.000 ringgit. Lebih elok awak pergi masjid sajalah daripada rugi 1.000 ringgit. Sebab iman kita lemah. Kita tumbang dengan kenduri kawin, tumbang dengan kenduri kesyukuran, tumbang dengan roti canai, tumbang dengan nasi kerabu, tumbang dengan nasi dagan, tumbang dengan nasi mandi, tumbang dengan nasi tayamum, tumbang juga dengan jenis-jenis makanan. Ya, kadang-kadang makanan tak sudah mana. Hanya setakat dengan sedikit keripap saja terus sudah buka puasa. Tuh kita. Ayo, bukan saya tidak tahu, kita tahu. Besok Senin. Ayo, siapa yang ada niat untuk puasa besok? Jadi kata jemaah, saya ada niat tak? Saya belum ada niat lagi. Kamis tadi alhamdulillah dengan kawan-kawan kita ajak puasa, mereka boleh puasa pada waktu sama-sama di Kelantan. Tapi besok hari Senin, bukan karena kita tidak tahu. Fadilatnya pun juga tahu, kelebihannya pun juga tahu. Nabi kita puasa pada tiap hari Senin. Tapi kenapa kita tumbang? Itulah lemahnya iman dan keyakinan kita. Nabi kita bersabda, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa puasa satu hari di jalan Allah, akan Allah jauhkan dia daripada api neraka perjalanan 70 tahun. Besar pahalanya. Tapi kita masih tumbang lagi dengan nafsu. Siapa yang tidak tahu tentang pahala tahajud? Siapa yang tidak tahu tentang pahala salat duha? Siapa yang tidak tahu tentang pahala daripada bersedekah? Kullu mri'in fi dhilli sadaqati yaumal qiyamah. Masing-masing berada di bawah sedekahnya nanti pada hari kiamat. Tahu, tapi nafsu kita kadang-kadang memberontak sehingga sampai menghalang kita sampai kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau sampai kita tidak cinta kepada baginda? Bagaimana kalau sampai dengan kita tidak berkenan untuk bersalawat kepada beliau? Bagaimana tidak tergugah hati dan perasaan kita untuk senantiasa kita qomat kamit, senantiasa selalu mengingat dengan Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad, Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita nampak orang-orang tua kita. Kalau untuk dengan para menteri-menteri, kalau untuk dengan pegawai-pegawai kerajaan, kalau untuk dengan orang-orang yang punya pangkat dan kedudukan, itu ramai di kalangan mereka senyap saja. Seakan-akan dengan bagi Nabi itu hanya diutus kepada santri, kepada pelajar, kepada orang-orang miskin yang seketika nama baginda disebut. Ternyata jangankan dengan salat yang sampai sekian ribu kali, sampai masa kita habis dengan salawat. Seperti Sayyidina Ubay ibnu Ka'ab, kam aj'alu laka min salati, kira-kira dalam berapa waktu, dalam berapa lama seeloknya aku memperuntukkan waktu bersalawat kepada baginda. Tapi kita berkata terpulang kepada ente, terpulang kepada kamu. Semakin banyak semakin baik, separuh waktu semakin banyak semakin elok, 2/3 sampai kalau macam tuh aku habiskan waktuku untuk salawat kepada baginda. Nabi kita bersabda, idan yughfaru dzambu wa yukfahamu. Kalau macam tu tercukupkan segala-galanya dan terampunkan dosa kesalahanmu. Kita udah tak boleh macam tu. Takkan pada saat ketika marhaban, ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika. Yang satu tuh nyandar begini. Sedih kita melihat keadaan orang yang tidak paham dan juga tidak mau mengerti. Terserah dia salafikah atau juga wahabikah. Nyandar saja. Masih syukuran kalau dia mau berdiri. Ada sebagian sedang sambil SMS begitu. Memangnya yang disebut tadi itu nama siapa? Kamu tidak akan tegama. Betul bahasanya tegama? Tegamam. Tidak akan tegama. Nyendar semacam itu di hadapan seorang menteri, apalagi kalau di hadapan seorang sultan ataupun juga raja. Saat ketika nama baginda disebut, yang dengan baginda harapan kita, syafaatnya dengan beliau, pertolongannya dengan beliau, yang memberikan pertolongan kepada umat semuanya, dan juga yang menjadi tumpuan ahli mahsyar pun juga dengan beliau. Ternyata mulut kenapa sampai kaku? Kenapa sampai bisu? Tak bolehkah melantunkan ya Nabi salamu alaika atau pada orang ramai sedang tidur pula. Tidur. Masuk ada satu bilik. Tadi saya dibagi bilik situ. Diri saja bang, diri saja. Saya tak nak tengok. Hati saya nanti jadi tak enak kalau tengok kamu tidur. Saya persilakan anda keluar saja. Keluar saja.
Ada bilik tidur situ, baring di sana. Kalau tanah pun cari tempat lain untuk beristirahat. Jangan di sini. Jangan terulang. Jangan ada benda-benda macam tuh. Kan seandainya Baginda tengok, saat ketika serius nih. Saat ketika kalau Baginda berbicara, atau pada waktu Nabi kita hadir pada majelis kita sekarang, saat ketika dengan hadis-hadis Nabi dibaca, ternyata abang seperti itu, Nabi kita kecewa dengan sampean. Begitukah pemuda-pemuda kalian? Yang Allah bagikan segala-galanya kamu dengan WhatsAppmu, handphonemu, netbookmu, semuanya. Tapi ketika hadisku diriwayatkan, kamu tidak bagi tumpuan, kamu tidur, kamu mengantuk. Kalau Baginda marah macam itu macam mana bang? Coba renung sejenak. Jadi diingat yang itu insya Allah kita akan boleh jaga mata. Kita akan boleh kawal keadaan. Kenapa? Sebab manusia mampu untuk melawan cabaran. Mampu untuk melawan dan mengalahkan apa saja. Tuh dulu yang mendapatkan gelaran datu. Datu kepada siapa? Tuh dengan yang keliling-keliling naik kapal tuh. Azhar apa? Azhar Idrus. Gemilang. Ya kan? Jalur Gemilang. Tuh keliling dunia tuh. Dengan sampan, dengan perahunya keliling. Boleh keliling. Boleh. Jadi kita pun juga boleh. Jangan sampai tidak boleh. Boleh setakat sejenak aja. Sahabat Nabi kita muslimat berjalan. Ada yang sampai daun telinganya terputus. Kenapa? Sebab jalan yang ditumpu itu maji terlampau jauh sangat. Ribuan mil. Kita jauh mana? Kalau datang dari Seremban, datang dari Kelantan, datang daripada Kedah sekalipun. Itu masih dekat. Karena kita memiliki peralatan-peralatan yang canggih. Sehingga dalam hitungan 5-6 jam kita sudah boleh sampai ke sini. Dahulu dededak dengan onta. Bahkan sampai di musim sejuk. Tak perasan, paham bahasa tak perasan? Sudah tak perasan, telinga dah terputus. Dan kenapa terputus? Telinga ini menjadi beku, menjadi ais. Kenapa? Karena terlampau sejuk. Saat ketika tersangkut dengan tembok atau dengan dan kayu, patah. Apa bahasa patah? Kemek nggak? Kemek macam itu kan? Itu patah. Setelah sampai ke tempat yang agak panas sedikit, telingaku. Sampai seperti itu tuh pengorbanan yang mereka lakukan. Sebulan pergi ke Mesir, sebulan balik ke Madinah hanya untuk 1 buah hadis. Kita dah baca hampir lebih daripada 40 buah hadis. Jadi takkan kelihatan lesu, lengu, jenuh. Jadi paling tidak dengan kita tasyabbuhlah. Tadi dengan baginda Nabi mengajak untuk kita bersedekah. Sedekah dalam majlis, cumana kita boleh jaga majlis. Sedekah dengan suasana, cumana kita boleh buat suasana. Sedekah dengan diri, cumana dengan kita boleh membawa diri. Itu semuanya kebaikan yang akan melegakan dan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad Shalal baradain. Sembahyang asar dan subuh. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, allati tafutuhu salatul asri. Orang yang keluputan sembahyang asar, bukan asri, sembahyang asar. Jadi Allah, daripada asri-asri ini banyak masalah. Yang keluputan sembahyang asar, Nabi kita bersabda, paka'annama utira ahluhu wa malu. Sama halnya dengan orang yang kehilangan keluarga dan harta. Bahasa hadis kurang lebihnya, lebih elok kematian anak dan istri, kehilangan harta, bankrupt, habis, angus, tenggelam semuanya, daripada keluputan sembahyang asar. Ambil berat sembahyang, sebab itu harapan kita. Jadi kalau dengan puasa, dahulu pernah saya sebut, kalau dengan puasa akan lepas kewajibannya bagi orang yang udhur diganti dengan fidyah. Kalau dengan haji tidak wajib kecuali bagi orang yang mampu. Kalau dengan zakat kecuali kalau cukup nisab dan sementara dengan sembahyang dalam segala keadaan. Mampu tidak mampu, besar kecil asalkan sudah balik, asalkan sudah dewasa, apakah pada waktu dia sehat, tidak mampu, stroke,
gangguan ginjal, buah pinggang, jantung tersumbat, empedu, atau juga dengan gastrik, atau juga dengan kancing manis, atau dengan jenis-jenis penyakit yang seumpamanya, tetap sembahyang wajib kita laksanakan. Kenapa? Sebab sembahyang itu adalah harapan kita. Buat sembahyang sesempurna mungkin. Kalau boleh, jangan sampai kita tidak berjamaah. Kalaulah terpaksa harus berjamaah dengan suami pada waktu suami melaksanakan sembahyang qabliyah atau ba'diyah, oke, tak ada masalah, ikut mazhab kita masih boleh lagi. Istri makmum di belakang suami yang melaksanakan sembahyang sunat. Suami sembahyang sunat qabliyah, atau abang jangan sembahyang sunat ba'diyah di masjid ya, abang sembahyang ba'diyahnya di rumah saja. Minta abang datang ke rumah supaya kita boleh jadi makmum melaksanakan sembahyang fardu. Nanti kita janjikan, sesiapa saja yang melaksanakan sembahyang subuh dan asar berjamaah, dakhalal jannah, niscayalah dia akan masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada, barang siapa pergi ke masjid pada waktu pagi atau kembali. Ghada itu di waktu pagi, roha itu di waktu petang. Barang siapa pergi pada waktu pagi dan petang untuk sembahyang subuh dan asar, atau untuk sembahyang zuhur, maghrib dan isya, Allah akan menyediakan kepadanya tempat di dalam surga yang pada tiap kali dia pergi di waktu pagi dan petang. Sembahyang jangan diabaikan. Maksud jangan diabaikan bukan tidak dikerjakan, jangan tidak berjamaah, kesian diri kita. Jadi subuh saya tengok ada yang berjamaah berduaan saja, ada yang tidak berjamaah langsung. Kalau sampai senam aerobik dengan qabliyah dan ba'diyahnya tadi pagi itu berjam-jam, sejak daripada pukul 5 lagi. Polis turun ngaturkan jalan untuk mereka sepanjang lokasi dan juga sepanjang kawasan di Putrajaya dikawal. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita menghimbau kepada mereka secara khusus masyarakat Islam orang Melayu, kawal diri kalian daripada jajahan syaitan, daripada jajahan iblis, daripada jajahan nafsu. Laksanakan perintah Allah terlebih dahulu, sebab tenaga yang kita gerakkan tadi itu adalah daripada Allah. Apa kata Irwan? Gunung tinggi punya Allah. Apa lagunya? Ada pernah dengar? Coba lakukan. Gunung tinggi punyanya Allah, bukan punya kamu. Kemudian pantai indah punyanya Allah, bukan punyanya kamu. Saya tak pandai menyanyikan, cuman lebih kurangnya macam itulah. Iwan. Jadi gunung tinggi subhanallah punyanya Allah, bukan punyanya kamu. Allahu Akbar. Semuanya bukan sekat gunung tinggi saja, lautannya, airnya, udaranya, petrolnya, besinya, petronasnya, mana ada? Kenapa tidak ada petrol di bawah Putrajaya? Sebab yang meletakkan petrol di bawah tanah itu adalah aku. Kenapa kekayaan kamu tidak boleh buat petrol, tidak boleh buat emas, tidak boleh buat air hujan? Kemarau, mungkin akan kemarau lagi nanti 3-4 bulan ke depan. Turunkan hujan dengan teknologi kamu. Turunkan hujan dengan kemampuanmu. Turunkan hujan dengan kekuasaanmu. Kalian tidak punya apa-apa. Itu punyanya aku, bukan punyanya kamu. Nih pergerakan hai. Ho. Itu Allah yang bagi. Gerakan untuk sembahyang dulu. Allahu Akbar. Sebagai tanda pengabdian kita kepada Sang Pencipta. Lepas itu salam ke kanan dan ke kiri, ambil peluang untuk berdoa, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kalau yang satu ini saja sudah tidak berdenyut, kalau yang satu ini saja kau ambil, kalau yang satu ini saja kau stop, aku sudah tidak boleh berbuat apa-apa. Nasib kita akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Mata sudah tidak melihat, mulut sudah tidak bercakap, kaki sudah tidak boleh dilangkahkan, anggota tubuh juga tidak bergerak, semuanya pasrah kepada Allah. Satu saja, kalau pada saat aku berkehendak kau mati,
kau akan meninggal dunia seketika itu juga. Bila-bila masa kita boleh dijemput oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi macam mana dengan kita patuh tondo, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Siapa tuh dengan setetes air mata kita yang membasahi pipi kita pada waktu kita bermunajat, atau juga pada waktu kita berdoa, dan juga pada waktu kita memohon, kita betul-betul menampakkan betapa lemahnya kita, betapa hinanya kita, betapa kerdilnya kita, betapa kurangnya kita. Ya Allah, dengan keagungan-Mu, dengan kebesaran-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan maghfirah-Mu, dengan kekuasaan-Mu, dan juga Engkau yang maha berkehendak, Engkau yang maha menata. Ampunkan dosa-dosa kesalahanku, ampunkan dosa-dosa kesalahan kami. Siapa tahu yang sepatah kata doa macam itu, kita mendapatkan anugerah maghfirah daripada Allah. Jangan merasa kerdil kalau untuk di hadapan Allah Jalla wa'ala. Mohon saja, minta apa saja. Gunung tinggi punyanya Allah, bukan punyanya kamu. Begitu kita nyanyi Allah. Bukan sakat gunung tinggi yang ini pun juga punyanya kamu. Suara pun daripada Allah, kepintaran daripada Allah, kebolehan daripada Allah, kekuatan daripada Allah. Ya Rahman Rahimin. Coba, ini secara jujur nih kita sama-sama bersimbang, sama-sama laki-laki. Minta maaf, tak payah dijawab, tapi jawab dalam hati saja. Pernah tak saat ketika dengan kita nak bersama dengan istri, ternyata orang tua tidak membantu kita? Loh, mungkin bahasa kurang lebihnya, loh, nggak bangun-bangun misalnya. Pelik juga. Ayo, siapa yang bagi leluasa tadi itu? Padahal persiapan untuk strategi pertempuran, itu juga strategi permainan luar biasa. Singgah di Al-In'ar, apa yang dibeli? Tongkat Ali. Sampai balik rumah, tak ada mood. Tidur, sama-sama tertidur. Dia tidur, dia pun tidur juga. Ayo muslimat. Saya tidak sentuh muslimat, saya sentuh bapak-bapak yang ada nih. Betul, itu bang itu daripada Allah Jalla wa'ala. Macam mana dia boleh beraksi? Kadang-kadang hanya dengan cuitan, sepatah kata, atau nampak kelihatan keseksian, kejelitan daripada sang istri, atau juga dengan santunan, atau juga apa sajalah, pikir saja, sambung, teruskan. Cuma boleh terpancing nafsunya, boleh naik nalurinya. Itu juga aku punya. Allah kata, bukan punya aku, bukan punyanya kamu. Banyak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau seperti itu, serahkan dirimu kepada Allah. Ufawwidu ilaika nafsi. Allahumma, baca doa, amantu billah, tasamtu billah, tawakkaltu ala Allah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mungkin sesaat waktu kita bermunajat, sesaat waktu dengan kita berintiri tidak dapat Allah Jalla wa ala. Ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang pada saat kita di dunia, dalam berapa ribu kali kita boleh menyeru, dan seruan kita insya Allah akan didengar. Kalau dah mampus, dah mati, kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangisan daripada orang yang menangis, rasa sedih duka daripada orang yang berduka cita, tidak akan mampu untuk membangunkan dan memberikan peluang sesaat waktu untuk kita mengingat Allah Jalla wa'ala. Jadi insya Allah niat dalam hati Allah. Insya Allah kalau kita ada keazaman, ada niat, Allah akan bantu dan juga akan bagikan kemudahan. Secara khusus Isya, subuh, asar. Kita orang Melayu maghrib ramai. Isya alhamdulillah. Tapi subuh, asar kadang-kadang. Kalau asar itu kena faktor kerja, kalau subuh kena faktor mengantuk. Apalagi kalau teringat subuh Sabtu, subuh Ahad, cuti kerja. Akhirnya bangun pukul 11.30, baca kunut subuh, Allahumma hdina fiman hadait. Kata malaikat dah tengah hari dah. Yang nak dibaca. Masya Allah, tabarakallah. Kembali kita kepada hadis-hadis yang kita riwayatkan. Insya Allah kita berhenti pada pukul 3. Lebih-lebih sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid. Allah, barang siapa pergi ke masjid,
Gunakan Rolls Royce-nya, Jaguar-nya, Lexus-nya, Hummer-nya, Himarnya, jin Ifrit-nya, Ezora, Neng Bezoranya, bawa ke masjid. Jangan tidak dibawa ke masjid. Ke Kenduri sudah, ke Dusun Durian sudah, ziarah kampung sudah, ziarah Malung pun juga sudah. Tapi sudah sering tak kita bawa ke masjid. Coba tengok suatu hal yang entah macam mana, kita pun juga bingung. Tapi itu adalah leluasa kehendak daripada Allah Jalla wa'ala. Duit banyak, kereta mewah, badan sehat, makanan cukup, keuangan tidak perlu ditanyakan. Alhamdulillah, rumah banglo, villa cantik, mewah, megah, nyaman, selesa sungguh. Tapi kenapa tak terbuka hati untuk menjadi tetamunya Allah? Kemana nanti orang itu akan pergi? Apakah ada tempat yang dituju selain daripada kubur? Apakah ada yang dituju selain daripada Allah? Kenapa? Itulah penanyaan kenapa itu memang susah. Jawabannya innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh bagi bimbingan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tiap kali pergi ke masjid, pagi dan petang, Allah akan menyediakan tempat di dalam surga. Man qala subhanallahi wa bihamdih. Ada amalan. Kalau tidak, buat tasbih. Tasbih sudah macam-macam. Orang Jepun, orang Cina bantu kita untuk kita bertasbih. Ada tasbih yang cik, 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 cik. Satu, ada tasbih yang dengan nomor cik, 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 yang hak besar tuh. Ada tasbih Allahumma shalli ala Muhammad yang hak punya pramugari. Sebenarnya pramugari itu nak ajak kepada kita cara bertasbih yang ideal itu macam mana? Cari penumpang. Innalillahi wa apa daripada penumpang nanti akan ketinggalan. Tasbih yang macam itu ada. Tasbih yang macam ini juga ada nih tasbih. Mungkin ramai yang tahu apa pula tuh yang lebih-lebih itu. Tadi saya komen tentang bunga. Ini bunga plastik yang tak ada untung dan tak ada manfaatnya. Sekarang apa juga untungnya tuh? Yang teruntai 3 itu. Allah, kenapa? Dengar dulu. Jadi nanti jangan dikatakan ta'assub dengan tasbih yang macam ini. Itu mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana Al-Qur'annya? Tak ada kerjaan. Tengok nih. Ini kan 100 muslimat 100 nih kan? Ini 100. Di sini ada 10. Jadi selepas 100, rek 100. Pusingan kedua, rek 200. Pusingan ketiga, rek 300. Pusingan ke-9, rek berarti sudah 900. Pusingan yang ke-10, tarik lagi, berarti kita sudah bertasbih sebanyak 1000 kali. Lepas yang ini kita guna yang ini lagi. Ini yang ini nih. Ini pun juga ada 10. Di sini ada 1. Boleh kita letakkan di sini. Setelah 1000 letak di sini 1. Ini yang ini nih kita pindahkan ke sini letaknya. 2000 berarti 1 untai tasbih ini kita boleh bertasbih sampai 100.000 kali. Bahkan 1 juta pun juga boleh. Ini kegunaan cerita janggut nih untuk apa nih? Nih janggut yang 3. Tapi kadang-kadang kenapa tuh komplit saja. Terus dicakkan mana dalilnya daripada Al-Quran dan hadis. Dalilnya ini yang sahih. Bukan nak begadoh. Tapi kita nak toleransi, kita nak akur. Kan kalian tuh menganggap kami itu bukan saudara kah? Kamu daripada Nabiullah Adam, aku juga daripada Nabiullah Adam. Awak nak masuk surga, kami juga nak masuk surga. Sama-sama itu idaman kita. Dan kita dipersaudarakan oleh Allah. Allah berfirman, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang kamu. Sehingga kamu mencintai saudaranya seperti kamu mencintai diri pribadi dia sendiri. Kenapa kalian letakkan rasa dendam, rasa benci, rasa hasud ke dalam hati-hati kalian? Makanya orang kalau tidak pernah belajar ilmu suluk, kalau tidak pernah belajar ilmu ihsan, kalau tidak pernah belajar ilmu tasawuf, hatinya garang keras. Senantiasa selalu orang disalah-salahkan saja. Menyesatkan umat ini bukan suatu perkara yang mudah. Kalau orang yang disesatkan itu bukan sesat, berarti siapa yang sesat? Siapa yang sesat? Sesat atau soset? Soset. Nah,
Kelantan Negeri 9, soset. Hah? Soset. Hah? Sose. Susah juga ya. Kalau setua saya nak belajar bahasa Negeri 9, buang-buang waktu juga. Kenapa? Itu coba soset pun susah. Seketol, ayah aja. Astagfirullahaladzim. Ayah aja tuh kena belajar tasawuf dulu. Ilmu yang kau celah-celah itu yang membolehkan kita berhati bening, tenang, khasyat, tidak pernah su'adzan kepada orang-orang. Kalau memang betul-betul dengan dalil yang qat'i secara pasti itu salah, baru kita katakan salah. Tapi kalau hanya dengan remang-remang, hanya dengan pandangan daripada ulama Saudi, atau juga dengan Muhammad bin Abdul Wahab, atau juga dengan Imam Ibn Taimiyah sekalipun, sebelum beliau, ulama-ulama punya pandangan yang sama. Selepas beliau datang, kata beliau tidak boleh ziarah masjid Nabi, ziarah Rasulullah. Kalau nak pergi masjid, ziarah masjid saja. Kalau nak pergi Madinah, ziarah masjid. Tak boleh, la tusaddur rihal. Memangnya beliau sajakah yang boleh paham atau yang mengerti, dapat jaminan daripada Allah tentang makna hakikat hadis itu? Ulama kita dahulu telah memahaminya dengan kepahaman yang betul. Jadi kata ulama, makna daripada la tusaddur rihal ila salasati masajid, kecuali ke salah satu daripada 3 masjid. Tidak diperkenankan seseorang itu bermusafir kecuali ke salah satu daripada 3 masjid. Kalau kita katakan mutlak hukumnya haram kecuali musafir ke salah satu daripada 3 masjid. Macam mana musafir ke masjid besi? Ada datang tuh dokter daripada Malaka, jauh, hampir dalam hitungan 2 marhalah. Daripada Seremban, ada dari Kedah, ada daripada Johor. Nih sesat orang Johor, sesat kemari. Tuh Bang Hafiz, Ustaz Apit tuh daripada Johor, daripada Majelis Ugama, atau mantan daripada Majelis Ugama. Sekarang sudah tidak lagi dengan majelis. Datang dari jauh. Tuh dari Kelantan, Ustaz Aziz daripada Kelantan. Ramai ustaz-ustaz bersama kita. Kita datang daripada jauh. Maknanya kalau secara mutlak tidak boleh musafir berarti hukumnya haram. Nah, maksud ulama musafir untuk ibadah, musafir untuk mengejar keutamaan tempat itu tidak boleh, tidak dianjurkan kecuali ke salah satu daripada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Sampai kepada zaman Ibn Taimiyah, kata Imam Ibn Taimiyah, tak boleh pergi ke Madinah dengan niatan ziarah Rasul. Jadi pergi ke Madinah untuk apa? Ziarah untuk apa? Pergi ke Madinah niat ziarah Masjid Nabawi, bukan ziarah makam Rasul. Masjid Nabawi itu sebelumnya tempat itu adalah pekuburan. Tempat itulah kebun korma, kebun buah tamar, sedikit pun tidak ada kelebihan. Yang membuat masjid itu jadi lebih pahalanya, lebih genjarannya karena Nabi kita hijrah ke situ. Nabi kita berkubur di sana. Dengar hadis baginda, ma baina qabri, antara kuburku wa mimbari. Itu setelah Nabi kita berkubur di sana. Nabi kita bersabda, salatul fi masjidi ada, sembahyang di masjidku ini. Bila jadi Masjid Nabawi yang pada seketika Nabi kita hijrah dan membangunnya. Sebelumnya tempat itu tidak punya kemuliaan. Kita ke Madinah bukan untuk ziarah masjid, tapi kita ke Madinah untuk kita menziarahi yang membangun masjid, yang memperkenalkan kita kepada Allah, yang mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, yang membuat hati kita bening, khasyah, tadallul, sehingga dengan kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Siapa? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau salafi tetap bertahan dengan pendapat mereka, silakan saja. Kita akur saja, sudah selesai. Lakum dinukum waliyadin. Kamu haram tak kisah.
Tapi jangan kata orang haram, jangan kata orang bid'ah, jangan kata orang dolal. Kecuali kalau kamu mempunyai dalil yang pasti, qat'i daripada Al-Quran, mutawatir daripada hadis, katakan saja mereka itu sesat. Kalau tidak pasti, nanti bermasalah pada hari kiamat. Allah berfirman, dari mana kalau sampai kalian sesatkan? Atas pertimbangan apa kamu takawul kepadaku, memperkatakan itu adalah hukum Allah Jalla wa'ala? Nak jawab lagu mana? Kalau seketika di soal siasat. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalian kenapa sampai mengkafirkan aku? Aku ramai mengislamkan orang-orang. Kenapa sampai kalian kafirkan aku? Apa kesalahanku? Oh, sampean berkata seperti ini. Kamu sudah mendapatkan tafsirannya kah? Sudah mendapatkan penjelasannya kah? Daripada murid-muridku? Atau juga daripada ulama-ulama sofi? Jangan sewenang sekehendak kalian nak kafirkan. Kafirkan. Tuh, semua ulama. Buka YouTube. Memalukan betul. Kalau orang-orang Nasrani, ulama, mereka disanjung dan dipuji, bahkan sampai jadi sembahan. Kita tidak berharap seperti itu, bahkan itu juga memang tidak boleh. Tapi kenapa dengan ulama-ulama kita diberi dan juga dicerca dan dicaci maki? Selain daripada itu dikafirkan, dikatakan sesat, waliyadzubillah. Yang mendapatkan hambuan banyak macam itu Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Al-Badawi, Imam Ibnu Athaillah Sakandari, Abil Abbas Al-Mursi, Imam Abdul Hasan Asyadzili, macam itu juga pengarang kitab Burdah. Ya akramal khalqi maliman aludu bihi. Itu karena bait syair yang satu patah tadi itu Imam Busiri mereka kafirkan. Kalian tuh Tuhan kah? Sehingga sewenang-wenang kalian mau mengkafirkan orang-orang. Kalau tidak paham, minta penjelasan bukan dengan Wahabi. Minta penjelasan kepada orang yang punya perkataan. Tengok, baca, kaji selidik kitab-kitab yang dikarang oleh beliau. Atau juga dengan perantaran murid-murid beliau, murid-muridnya, untuk mendapatkan pencerahan. Supaya kita tidak terperangkap untuk mengkafirkan orang-orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Mempermalukan betul. Kalau seandainya kita hidup di zaman mereka, kita nih mungkin sampahnya, debunya kaki mereka saja. Tak ada nilainya keilmuan yang kita miliki. Tahu dirilah dengan kita-kita. Keilmuan kita seperti apa. Kita kadang-kadang pada waktu ceramah pun masih guna netbook lagi. Ceramah sambil buka WhatsApp, kita tengok hadisnya, kita tengok bacanya, kita minta bantuan. Kenapa? Karena daya ingatan kita tidak menunjang. Itu kelemahan yang ada dengan kita-kita. Imam-imam hafiz minta maaf. Yang walaupun hafiz, ada bang, oke, santai. Yang walaupun imamnya hafiz, masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau seandainya yang baca surah yang selain daripada surah pilihan pun, kan malam tadi saya cakapkan. Kan kata doa imam muda malam tadi itu katanya Allahumma paqihu fiddin, ya Allah pakaikan kami dalam bidang agama. Setelah saya perhatikan semuanya bukan untuk dia, untuk kita semuanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ini sudah satu kesalahan. Nabi kita angkat tangan sebelum rukuk. Rukuk. Kemudian Sami Allahu liman hamidah. Allah. Itu pun juga salah. Sebab takbiratul intiqal itu bermula daripada kita bergerak. Allahu Akbar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Jadi dari masa kita bergerak sudah Allah. Bukan selepas sampai baru Allah. Saya hitung 5-6 kesalahan. Yang walaupun itu benda kecil, tapi bagi Nabi itu besar. Itu sunnah-sunnah yang Nabi kita ajarkan. Dan itu akan mengurangkan pahala makmum semuanya. Itu yang saya katakan dahulu, jangan jadi imam dulu kalau tidak pernah belajar hadis. Jangan jadi imam dulu kalau belum pernah membaca kitab-kitab fikih. Kalau hanya setakat suara lawas saja belum cukup. Sebab itu akan mengorbankan sembahyang makmum di belakang.
Kemudian berikutnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rakaat pertama, alam nasyrah watini wa zaitun. Rakaat kedua, alam tara kaifa, melompat jauh. Kemudian pada waktu sembahyang Isya baca daripada surah Baqarah. Kalau baca surah Baqarah muslimat yang walaupun panjangnya sampai ke rantau panjang surah Baqarah tadi itu, tapi kita baca tak habis. Lebih afdal kita membaca kuliah dengan idza jaa nasrullah yang walaupun pendek tapi lengkap, cantik, elok, bagus. Kenapa? Ceritanya komplit. Kemudian dengan riwayatnya pun juga lengkap. Kemudian dengan ayat yang diturunkan pun juga secara keseluruhan. Masya Allah, tabarakallah. Biar sederhana. Yang dengan kita beli kereta, semampu kita beli kancil. Alhamdulillah 3.000 arem. Sakar kancil saja kita beli-beli. Daripada dengan kita beli Jaguar, tapi sakar beli tayanya saja. Pikirnya jujur sama. Mana Jizul? Betul kan Ji? Tayanya pos itu 4 biji 9.500 kan? Hah, tuh boleh 2 unit kancil Ji. Apakah saya beli porsi yang hanya setakat tayanya 4 saja, atau dengan apa? Spot remnya, spot rem harganya 35 ribuan atau braknya 35 ribu. Lebih baik beli jin tuh, nanti ganti dengan jin iprit lebih bagus. Masyaallah tabarakallah. Itu tuh bahasa logiknya semacam tuh. Macam tuh Tuan Imam baca surah, bukan surah. Baca beberapa ayat daripada surah yang panjang. Kenapa sampai jadi macam itu? Karena tidak pernah ada dapat panduan. Tidak pernah dapat panduan daripada kitab-kitab fikih atau juga daripada hadis-hadis Rasulullah. Duduk. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga tidak mengikuti cara aturan yang tepat. Yang tepat assalamualaikum warahmatullah. Patah balik. Assalamualaikum warahmatullah. Lepas itu pula menghadap kiblat. Ini kiblat ke sini nih. Tak apa, jatuh kah? Tak jatuh tak masalah. Tak akan pecah juga. Ini salah macam ini nih. Coba tengok muslimat. Lepas salam, kalau lepas maghrib, kalau lepas subuh, baca la ilaha illallah wa la syarikalah sebanyak 10 kali. Jangan 3. Nabi kita kata 10. Lepas itu Allahumma ajirni minan nar 7. Jangan dibaca 3, jangan robah ketetapan daripada baginda nak bagikan kita keselamatan daripada neraka. Kemudian Nabi kita menghadap makmum atau kata fuqaha, kemudian baru mengirikan kiblat dan menganankan makmum. Imam-imam macam mana? Imam-imam kita oleh sebagian, bukan semuanya. Lepas salam ke kanan ke kiri. Lepas salam ke kanan ke kiri. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ini hadap kemana nih? Ini hadap kemana? Hadap ke Timur Tengah. Ya betul. Ini tidak ikut sunnah. Ya imam seperti ini. Seperti tutuk guru tua. Pondok. Tengok. Pasir Tombo. Tengok. Lubuk Tapa. Tengok ulama-ulama tua. Ulama-ulama tua itu ngaji. Yang PhD ini sijilnya saja besar, tapi ilmunya kecil. Akhirnya senang menyesat-nyesatkan orang. Ayo, saya berani cabar. Baca apa dia saat ketika di Jordan? Dia kuliah bahasa. Berpeluang untuk baca majmu' katopa kani ayaka. Tak ada waktu untuk baca kita-kita seperti itu. Makanya pada saat ketika balik, semuanya dibantai, disalahkan dan disesatkan. Sabar, sabar. Anda tidak punya peluang banyak untuk membaca. Dan tidak punya peluang banyak untuk berguru. Tidak punya peluang banyak untuk mengkaji dan menyelidiki. Tidak boleh kalau pada saat Anda pidato, Anda tidak boleh komplain. Saya tahu kamu baca buku-buku Wahabi, baca buku Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah, atau juga dengan Syekh bin Baz, saya tahu. Tapi kamu tidak pernah baca kitab-kitab yang kami baca. Saya pernah baca dan juga pernah berguru dengan mereka-mereka pada waktu di Mekah. Saya pernah berguru dengan Syekh bin Baz, pernah berguru dengan Syekh bin Utsaimin, pernah berguru dengan Syekh Abdullah bin Humaid. Jadi
Terus kita bukan membanding-bandingkan, kita pun juga kerdil. Tapi kita nak tahu juga dalil daripada pihak yang lain. Apa argumentasi mereka, apa alasan mereka. Jadi kembali kepada cerita tadi itu. Hadis Nabi kita menghadap makmum secara 100%. Ulama berpendapat, ulama-ulama pondok mengamalkan yang 50%. Sementara yang ke situ tadi itu bukan secara sunnah, itu menghadap tandas sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Itu kan mengurangkan pahala makmum karena ketidaksempurnaan sembahyang imam. Banyak yang saya perhatikan. Kadang-kadang jadi membuat kita jadi tidak khusyuk karena memperhatiin orang saja. Astagfirullahaladzim. Sebab kita berasa dirugikan, muslimah kita berasa dirugikan. Jauh-jauhnya kita pergi dari rumah untuk ke masjid untuk mendapatkan pahala sembahyang berjamaah supaya lebih banyak pahalanya. Tahu-taunya imamnya tidak pernah belajar sunnah, tidak pernah belajar hukum hakam, hanya setakat suara saja yang lawa. Kesan buruknya kepada sembahyang makmum di belakang, al-imamu dhamin, imam itu menjadi penjamin untuk kesempurnaan, keselamatan, kesehatan sembahyang makmum. Wal muadzinu mu'taman, dan Bilal itu merupakan orang yang dipercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, letihnya. Ya Arhamar Rahimin, subhanallah. Tengok nih, bocahnya santai saja, ada tasbih. Nah, tasbih ini banyak gunanya. Apalagi kalau beli tasbih yang di Mesir, yang bijinya seperti biji pinang tuh, yang seperti genggam besarnya. Itu serbaguna, kalau nambah kelahi pun boleh kita keluar. Ya kan? Perasaan tak? Besar. Letak di sini besar, letak di situ pun juga untainya, masalah tabarakallah. Itu memang menakutkan betul. Kalau tuan imamnya bijian tasbih sebesar itu makmum tidak ada yang berani mengantuk. Kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Saya teringat perkataan Pak Suman Isa Kedah yang pernah menjadi guru atau pernah menjadi pengetua Habim, sekolah Habim di mana Habim? Mana Habim? Kedah kawasan apa atau kawasan? Tak tahulah, tak perlu sebut. Apa kata beliau? Ucapan kata-kata daripada seseorang yang paling terkesan. Kalau pada saat dengan seseorang sekecil dia, semuda dia, dan juga dengan pengalaman yang sederhana, tapi ternyata dia sudah berhasil untuk beramal dengan amalan-amalan sunnah yang seperti ini. Ternyata dengan dia bercerita kepada kita, sejak daripada usia saya 15 tahun, sejak dari usia 15 tahun sampai sekarang, saya tidak pernah lagi meninggalkan salat duha. Jadi kita rasa kerdil betul, ya Allah. Dia mudaan daripada saya kok, Masya Allah, tabarakallah. Tahajudnya tiap malam. Kenapa engkau tidak menganugerahkan yang semacam itu kepadaku, ya Allah? Kenapa dengan aku tidak diberikan leluasa, taufik dan hidayah untuk senantiasa selalu melaksanakan salat duha? Bukan satu benda yang berat. Nih, amalan kecil saja amalannya. Subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Tapi ringan-ringannya yang ringan, yang kadang-kadang itu pun kita tidak dapat mengamalkan. Kembali Nabi kita bersabda, hadis Bukhari Muslim, barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Saya pada waktu dengan Habib Omar di beberapa tempat, khususnya pada masa Multaqa 3-4 hari di sana, di kawasan tempat yang cukup lumayan elit. Satu banglu kita hanya setakat 3 orang saja, santri pengawal kita 2 orang, kita sediakan 1 bilik di situ. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum kamar, subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Kemudian dengan la ilaha illallah, baru astagfirullah, baru kamar dikumandangkan. Nikmat kalau pada waktu kita hidup dengan sunnah. Tapi macam mana kita boleh hidup dengan sunnah? Itu dengan cara mengaji dan membuka kembali kitab-kitab hadis. Dia memang memerlukan waktu, ketabahan, kesabaran. Kalau seandainya pengen selesai dalam 2, 3, 4 hari, tak boleh. Kita ya daurah 3 hari, lepas daurah 3 hari sudah jadi Syekhul Islam. Ini masalah betul deh.
Allah, Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita bersabda akan dihapuskan dosa-dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut. Riwayat yang lain, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali, Nabi kita bersabda, maka tidak ada seseorang pun yang hadir pada hari kiamat dengan seafdal amal ibadah yang dilaksanakannya kecuali dengan seseorang yang beramal seperti amalannya atau dengan jumlah bilangan yang lebih banyak. Kita berhenti pada hadis yang ke-147. Waktu sudah hampir habis. Walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang berada di bawah kekuasaan Allah, la yushikana, hampir waktunya Nabiullah Isa akan turun menjadi sebagai seorang hakim yang adil, memecahkan salib, membunuh, memusnahkan khinzir, meletakkan jizyah. Jizyah, bukan jisti, jizyah. Wa yada'ul jizyata. Jadi pada saat ketika itu jizyah dan juga dengan kumpulannya, jizyahnya, cukainya, pajaknya, dharibahnya, GST-nya itu semuanya nanti akan dilenyapkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Qala wa yafidul malu. Peliknya saat ketika khinzir dimusnahkan, padahal orang boleh dapat untung daripada khinzir. Jizyah dibatalkan, padahal kita boleh dapat untung dan juga boleh dapat masukan daripada cukai dan pajak. Tapi justru pada saat ketika itu harta melimpah ruah sampai tidak ada seseorang yang menerimanya, hatta takuna saat ketika itu, sehingga pada saat ketika itu satu kali sujud lebih berarti daripada dunia dengan isi-isinya. Satu kali sujud. Nabi kita jalan santai, santai jalan. 10 menit lagi jalan, jalan. Terus terjumpa kubur. Nabi kita kata, kuburnya siapa nih? Itu kuburnya Ummu Fulan, kuburnya Makji siapa? Disebutkan namanya. Nabi kita bersabda, sesungguhnya 2 rakaat dengan dia itu lebih berarti, lebih mahal nilainya daripada dunia kekayaan kalian, daripada dunia dan isi-isinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta takuna sajdatu, sehingga sampai dengan satu kali sujud itu lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Hadis, ya nisa al muslimat, muslimat, maci-maci, bunda-bunda semuanya, maklum, makngah, makti, maktab, makruk, makning. Tuh makning yang kerudung kuning tuh. Makning, makjau yang kerudung hijau, maktam yang kerudung hitam. Nabi kita bersabda, la tahkiranna jaratun li jaratiha. Jangan sekali-kali tetangga memandang sedes dengan pemberian yang dihadiahkan kepada tetangganya yang walaupun berupa kikil atau kaki kambing. Persana syaden artinya kikil. Kalau sana sebut sop kikil. Sop kikil itu sup kaki kambing, sop tulang. Kalau di sana tak ada nilainya kaki kambing. Sini kalau ada sop kaki kambing, itu diantara daripada yang istimewa. Kalau di Mesir sebut dengan kaware. Kaware, sop kaware, sedap, masya Allah, tabarakallah. Ala kulli hal, jangan ada rasa segan. Ini sudah dekat bulan Ramadan, buah tamarnya, atau juga dengan cendolnya, atau juga dengan apa yang bulat-bulat tuh kami sebut dengan kikicak kalau bahasa orang Banjar. Atau ada yang mengatakan itu adalah telur burung puyuh. Tak tahu lah, tak nyambung. Atau tak ada kan di sini. Kowe itu tak tahu anak sebut macam mana. Jelas ada air gula dengan topongnya. Terus ada yang dibuat-buat begini. Bukan, dia ada airnya di dalam, ada gulanya. Tuh kikicak, kata orang Banjar kikicak. Masya Allah, itu sedap dimakan ala koleal, tapi menggilingnya nih, membuat ini yang susah. Kadang-kadang mak minta bantu nenek-nenek. Jangan pandai makan ya. Bantu lama. Tapi mak buat kecil-kecil macam tuh.
Kalau kita buat kecil-kecil lambat, jadi kita buat bulatannya besar. Kalau ada yang besar, ada yang kecil, masanya tidak sama. Nah, kenapa harus size-nya semuanya sama? Supaya masak itu semuanya sama rata. Oh, itu diantara daripada hikmatnya. Ada lagi satu kue itu sejak dari beberapa waktu yang lalu saya yang merubah namanya, bukan siapa-siapa. Saya rubah nama kue itu sebagai kue hitam manis. Namanya cuduk. Cuduk tuh namanya hitam manis. Hitam tapi manis. Tuh. Jangan ada rasa segan. Assalamualaikum. Mangkok kejejak cuduk. Maji, minta maaf. Sedikit anak-anak buat kue hitam manis kata Ustaz Nur. Ini kue hitam manis. Masya Allah. Makasih banyak. Tolong ya. Pinggannya atau mangkuknya jangan dikembalikan kosong ya. Terus Masya Allah diisi dengan laksaka atau juga dengan bionka. Itu makna hadis la tahkiran. Siapa tahu hadiah menghadiah itu di kampung macam tuh. Sehingga belanja makanan di rumah. Bulan Ramadan itu kadang-kadang tak kecukupan waktu dan perut untuk kita menghabiskan dan juga untuk kita memakannya. Yang walaupun hanya dengan kaki kambing. Hadis yang terakhir. Ma minkum min ahadin. Tidak ada daripada seorang kamu yang mengambil air wudhu secara sempurna kemudian berkata asyhadu alla, ini jangan tidak dihafal, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sambungan doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Nabi kita bersabda, akan Allah bukakan pintu gerbang surga yang 8. Qala yadkhulu min aihasya. Ciut. Kenapa-lapanya kebuka. Amalannya senang saja. Wudu, muslimat wudu, jangan wudu di tandas. Beli rumah yang ada bilik air berasingan dengan tandas. Kalau tak pun wudu di luar tandas. Sebab kalau kita dalam tandas nanti untuk kita berdoanya. Oke, memang sudah tidak boleh dirubah suai. Mau tidak mau terpaksa juga dengan kita berwudu di dalam. Oke, keluar daripada tandas. Awalnya ngadap kiblat, tadahkan kedua belah tangan ke langit, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi kita bersabda, orang yang beramal macam tuh terbuka pintu gerbang surga yang 8. Terpulang nak masuk daripada pintu mana. Situ kak senang. Masya Allah, tabarakallah. Tapi mudah-mudahnya yang nanti kita ajarkan ini pun kadang-kadang tidak teramalkan. Hadis yang berikutnya, hadis sunat mengambil air wudhu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah, berbualan baginda dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum memiliki rumah yang banyak? Ya Allah, dengan menggunakan pinjaman bank Islam. Bank bagi pinjaman banyak, belikan rumah banyak-banyak. Jadi kalau kita punya rumah sampai kepada 40 unit, apakah sama dengan orang yang punya kambing 40 ekor? Punya kambing 40 ekor, itu kita kena wajib zakat 1 tiap tahun. Tapi kalau kita punya rumah 40 unit, bagaimana? Wajib zakat juga tak? Untuk rumahnya tidak wajib disakati. Tapi kalau dengan hasilnya tersimpan, gajinya dikumpulkan, sewanya terkumpul, masukkan ke bank, masukkan lagi, simpan lagi. Kalau duitnya tadi itu cukup nisab dan juga cukup haul, maka itu saja yang wajib kita zakat. Tidak ada masalah. Sebanyak apapun rumah di dunia, itu masih belum senilai dengan 1 unit rumah di akhirat. Untuk mendapatkan rumah di akhirat ternyata dengan bermacam-macam cara. Ada satu buah kitab saya tulis, sederhana kitabnya, kumpulan daripada hadis-hadis Rasul, amalan-amalan yang kalau pada waktu diamalkan kita akan mendapatkan istana di dalam surga. Apakah nasihat Ustadz untuk suami yang istrinya dokter, sana sebut dokter? Bagaimana? Ya kena sabar lah.
Sabar macam mana kan yang namanya daftar tuh kadang-kadang kerjanya waktu malam. Jadi kita kena tunggu lah, kena sabar lah. Nah, kalau tak boleh sabar, jangan kawin dengan daftar. Apa? Sebab ikut panggilan. Kadang-kadang panggilan tengah malam. Kadang-kadang ada orang yang nak meninggal. Kadang-kadang minta rawatan. Darurat keadaan emergensi, pukul 3 pagi dikecut. Astagfirullahaladzim, bagi Allah sama Maji itu jangan mati dulu. Tak boleh. Sama juga dengan bidan. Kalau yang jadi bidan, mana kita ada standby sepanjang 24 jam. Bila masa kita dipanggil, kita kena pergi. Tak boleh dengan kita tunda. Jadi kita bagi tahu, kita panggil yang nak beranak tadi itu, Cik, assalamualaikum. Ini saya bidan Anita nih. Bidan Anita daripada Kuala Nerang. Kalau boleh, kalau seandainya melahirkan ditunda besok boleh tak? Melahirkan tidak boleh ditunda-tunda. Kalau rahim, ini bukan pengalaman. Ini rahim, cuman tahulah dari mereka-mereka. Katanya kalau sudah terbuka dalam 5, 6, 7 cm, itu cepat-cepat pergi hospital. Kadang-kadang pasangan baru, pasangan muda, Makcik, baru sakit-sakit sedikit dan pergi hospital dah. Akhirnya 13 hari di hospital tak terberanak. Belum terbuka lagi baru sakit sedikit sebenarnya. Karena salah makan saja, bukan sakit perut nak beranak. Dibeda-bedakan dulu. Ini ilmu dari mana? Dari mana-mana lah. Jadi kalau sakitnya tuh lama, jarak sakit 10 menit, sakit lagi 10 menit, sakit lagi, itu memang tuh petanda nak beranak. Tuban dah pecah dah, darah dah keluar. Saat ketika masuk dibuka ditengok, katanya dah terbuka 5 cm. Wah, itu kalau dah 5, 6, 7, 8 memang sudah confirm akan melahirkan. Tapi kalau rahimnya tak setakat terbuka dalam 1, 2, 3 cm saja, itu jangan gundah dulu. Nanti menyusahkan orang-orang. Kesian istri terbiar di situ. Suami mundar-mandir pula. Bolak-balik ke sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Syukur-syukur kalau lepas bolak-balik istri melahirkan. Kadang-kadang 3 hari istri tidak melahirkan. Bolak-balik kesian. Sampai kurang Kuala Terengganu boleh ditumpu jarak tadi itu. Istri belum lahir lagi. Jadi bang, cari pengalaman juga tentang itu. Nah, kalau hari-hari terakhir supaya istri itu senang melahirkan, suruh buat senaman. Istri suruh jalan, jogging, jalan. Ya, tak mesti jalan ke Putrajaya. Keliling rumah juga boleh. Keliling, jalan. Kita sekali jalan. Ajak dia supaya semangat berjalan. Tapi biasanya kita laki-laki jarang-jarang mau berjalan dengan istri pada waktu sudah hamil besar. Kalau pergi ke Zayan, bang, kita ke Zayan yuk. Abang lagi kurang sehat, lagi kurang. Ada saja alasan. Senang sangat macam-macam alasan. Padahal yang buat kerja abang sendiri. Ada sudah. Jadi macam mana tadi itu? Itu tadi. Jadi saya juga tidak paham atau tidak begitu paham maksud daripada nasihat di bagaimana. Jadi kita kena memaklumi keadaan suami kita yang dipakai spesialis dalam bidang jantung misalnya, atau juga tulang atau seperti apa. Jadi orang yang bidangnya kesehatan, perobatan, ya seperti itulah. Kerja-kerja itu kadang-kadang tidak menentu, kadang-kadang diperlukan di luar daripada waktu dan juga jadwal atau juga perkiraan kita. Maka dengan kita, karena kita sudah memilih profesi yang seperti itu, maka kita secara terbukalah dengan keadaan dan juga dengan keluarga. Habis Ustaz Hamdan sebentar 3 menit. Ada bacakan situ, coba ambil belakang. Ambil bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ada ilmu laduni, ada yang mengatakan ilmu dari sisi Allah. Allah mendidik terus kerana Nabi sudah wafat. Betulkah kenyataan ini? Betul, seperti itulah ilmu laduni. Allah berfirman wa ataina, dan kami berikan kepadanya wa ataina min ladunna ilma, dan kami bagikan ilmu daripada kami atau daripada sisi kami. Ilmunya Allah tidak ada batasan. Anugerah Allah tidak ada sukatan. Pemberian Allah tidak ada hitungan. Kalau pada seketika Allah nak bagikan apa saja, maka pemberian yang Allah berikan tidak ada satu kekuatan yang mampu untuk menyekatnya. La mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta.
La mu'tiya, tidak ada pemberi pada saat Allah sekat, dan tidak ada penyekat saat ketika Allah nak bagikan sesuatu kepada seseorang. Jadi memang seperti itulah definisi daripada ilmu laduni. Naam. Untuk wanita, solat itu paling baik di rumah. Betul. Jika seorang wanita keluar bersendirian untuk bekerja atau solat di masjid atau menuntut ilmu, apakah hukumnya? Ramai ibu tunggal hidup seorang bila anak-anak telah besar di zaman ini. Allah, jadi memang afdalnya di masjid, maaf afdalnya di rumah. Bahkan ada istilah dengan masjidi baitiha, masjidi dariha, masjid yang ada di rumahnya. Jadi salah satu daripada bilik rumah itu kita peruntukkan untuk musalla atau kita peruntukkan untuk kita sembahyang dengan keluarga. Tapi juga dalam waktu yang sama Nabi kita tidak pernah melarang wanita-wanita untuk pergi ke masjid. Ya, Nabi kita bersabda dan sebuah hadis, ya nisa Allah, ya masyarul rijal, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Nabi kita bersabda, wahai kaum laki-laki, janganlah sekali-kali dengan kalian menghalang kaum wanita untuk pergi ke masjid. Jadi yang walaupun afdalnya di rumah, tapi juga di masjid ada nilai tambahannya. Satu, boleh etikaf. Kedua, tahiyatul masjid. Ketiga, jamaahnya lebih ramai. Keempat, kita boleh mendengar bacaan imam secara khasyah. Ketujuh, ke-8, 9, 10 kita boleh membetulkan bacaan. Di antara daripada yang tidak terpikir oleh sebagian imam, yang kalau pada itu dengan imam membaca surah-surah yang walaupun pendek, yang walaupun ceritanya tidak terlalu menarik, tapi dia menarik atau tidaknya, tapi pahalanya besar di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Misalnya, itu ramai orang yang tidak hafal surah itu. Juga kita baca wadduha wal laili idza saja dan seterusnya. Secara tidak langsung boleh bagi makmum lebih khusyuk karena makmum juga boleh baca dalam hati bersama imam. Kemudian yang kedua boleh menguatkan hafalan makmum. Yang ketiga boleh membetulkan bacaan makmum. Yang keempat boleh makmum belajar tajwid daripada bacaan imam. Kenapa? Sebab makmum hafal surah yang dibaca oleh imam. Selain daripada itu bacaannya lengkap dan sempurna. Jadi itu diantara daripada kelebihan dan keutamaan sembahyang di masjid. Kalau seandainya nak sembahyang di rumah, Nabi kita bersabda, wa buyutuhunna khairul lahunna, tempat tinggal mereka lebih baik bagi mereka. Nah, satu terakhir. Bagaimana cara Nabi bersiwak? Boleh tunjukkan? Allah, Nabi kita bersiwak, Nabi kita siwak, tapi tunjukkan ke kanan dulu, lepas kanan baru kiri, baru lepas itu Nabi kita siwakan ke dalam, bagian dalam, muka belakang, kemudian baru ke lidah sampai bunyi ak. Dalam hadis itu sampai kedengar bunyi ak. Nak tahu bunyi ak itu macam mana? Ambil bros gigi, kemudian kita beruskan ke lidah. Itu yang ak dalam hadis itu, seperti nak kemuntah pada waktu kita menyiwakannya. Jadi ulama sepakat mengatakan kalau pada waktu kita bersiwak, bros gigi dan yang seumpamanya mulakan dengan sebelah kanan, luar dalam, begitu juga dengan sebelah kiri, kemudian baru lidah kita keluarkan, kemudian kita sapu, baik dengan kayu arak atau juga dengan kayu dengan bros gigi yang kita gunakan sehari-hari. Ucapan selamat dan ucapan maaf juga dalam waktu yang sama, yang mudah-mudahan pada suatu ketika nanti Allah bagikan kemudahan lagi kepada kita untuk kita menamatkan kitab la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal qakhaka biwajhin talik. Jadi insyaallah nanti kita tunggu beritanya daripada Ustaz Hamdan untuk program-program yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fina wa la minna wa la hawalaina syaqiyya wa la mahruma wa la babika matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min du'a'in la yusma' wa min 'amalin la yurfa'.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Ustaz Hamdan silakan. Terima kasih kepada jadi tanpa masa saya silakan pengajian bersama dalam prosesnya wakil daripada PPSN yang ini berdepan untuk lanjut pengeluaran ijazah. Kita boleh menyediakan media. Jadi tuan-tuan Jadi baginya. Ini batu yang wanita mengambil dengan tahunya siap di luar ini terus dia bisa lebih agak dan tuan-tuan batu turun ambil mic ni sini punya. Yang satu di sini punya. Lagi satu masih. Macam ni. Jadi sengaja daripada saya akhir. Betul, jalan keluar terus ya. Nanti dulu. Sengaja dulu. Jangan keluar ya. Jemput minum, kita jaga minum. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا
صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى
المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى
ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Oke, dijemput pada semua peserta untuk dibantu jaman terakhir pada matahari baru kita untuk terakhir hari ini, dan dijemput tuan-tuan ke surau Al-Baqarah masing ada ceramah bersama Tuan Guru Syaraf. Surau Presiden 17 Al-Kilo. Mesti subang.